Inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inklusi semuanya. Nah, pada episode Nongki kali ini bersama aku Nana di Nongki Ngobrol bareng Sobat Inklusi. Nah, pada episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang pastinya sangat luar biasa dan akan menginspirasi sobat-sobat inklusi yang ada di rumah. Kira-kira siapa ya tamu yang sih udah kepo ya? Nah, ini di hadapan kita udah ada Kak Fanza Fauzan Rivaldi. Halo Sobat Inklusi. Halo. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, terima kasih nih udah disapa nih sama Kak Fanza. Jadi teman-teman di rumah harus ikutin episode kali ini ya sampai selesai. Dengerin, oke? Nah, mungkin dari awal dulu ya Kak, kira-kira kabar Kak Fanza nih gimana nih? Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, nah mungkin teman-teman ada yang belum tahu Kak Fanza ini siapa. Jadi Kak Fanza ini merupakan seorang mahasiswa S1 Prodi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Beliau ini juga seorang qori. Mesti teman-teman, qori itu apa? Mungkin bisa lebih tahu nanti biar Kak Fanza yang jelasin ya. Jadi, tapi beliau ini qorinya tuh juga gak cuma qori yang datang ke acara-acara doang buat membuka acara, tapi beliau ini prestasinya juga banyak banget. Mungkin aku di sini akan nyebutin beberapa aja ya, nggak semuanya prestasi-prestasinya. Nah, terakhir itu pada tahun 2023 kemarin beliau udah juara 1 MTQ Lil Ikhwan Islamic Haska JMF FMIPA UNY. Terus yang kedua beliau juga udah juara 1 MTQ nasional tahun 2020. Oh ya, kelewatnya ada juara 3 MTQ Verseri 2 Iksan 2022 di Untidar. Mungkin untuk prestasi-prestasi yang lain teman-teman bisa cek di IG-nya Kak Fanza sendiri ya Kak. Oke, mungkin langsung aja nih Kak, pertanyaan yang pertama. Ini masih ringan-ringan aja kok pertanyaannya. Nah, kesibukan akhir-akhir ini apa ya Kak Fanza sendiri? Untuk kesibukan di akhir-akhir ini, ya yang pertama kan gak lupa kita kuliah. Kemudian untuk selanjutnya ya mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan organisasi di luar, atau baik itu organisasi internal maupun eksternal. Dan itu tentunya yang memang mensupport kepada jadi dari diri sendiri gitu, mensupport kepada diri sendiri. Jadi Segala sesuatu yang ada di dalam diri sendiri itu kita kembangkan di organisasi-organisasi tersebut gitu. Oh gitu. Jadi emang berarti Kak Fanza udah benar-benar memilih organisasi apa yang diikuti yang sekiranya dapat memaksimalkan potensi diri. Nggak asal pilih ikut-ikut yang teman-teman yang lain gitu ya Kak berarti ya. Nah, maksud dicontoh nih teman-teman, jangan asal ikut-ikutan organisasi yang nggak penting ya, karena itu sangat akan membuang-buang waktu. Oke, nah pertanyaan kedua nih Kak. Otomatis kan sebelum Kak Fanza jadi qoriah yang sangat Masya Allah Tabarakallah ini, kira-kira kapan sih mulai tertariknya pada dunia qiraah gitu? Ya, untuk aku pertama kali tertarik kepada dunia tilawah atau disebut qiraah itu ketika aku pertama kali mengalami tunanetra, menjadi tunanetra di tahun 2017. Nah, di situ bapakku almarhum, beliau memperdengarkan beberapa qori internasional, sehingga aku di situ ada ketertarikan untuk belajar. Padahal memang sebelumnya itu aku sendiri ya disebutnya malas juga gitu ya untuk belajar tilawah gitu. Soalnya cukup sulit gitu untuk mengutamakan kepekaan gitu, kepekaan terhadap lagu dan lain sebagainya begitu. Sehingga dari situ aku bertekad, dan dari orang tuaku juga berharap gitu menjadi qori nasional maupun sampai qori internasional gitu. Amin. Kita doakan ya teman-teman semuanya. Iya sih, karena emang dunia tilawah tuh, dunia qiraah tuh agak beda ya kalau sama tartil ya. Kalau tartil itu kan ya udah lebih slow, lebih gampang gitu. Kalau qiraah mulai dari pernafasan, banyak persiapan, variasi ya, banyak persiapan, apalagi nanti di panggung grogi. Aduh. Nah, terus kira-kira ada nggak sih tugas lain kalau misal
mungkin yang berbeda dulu sebelum jadi kori, terus setelah jadi kori ini terus harus apa gitu, kira-kira ada tugas lain nggak? Oh iya, untuk tugas-tugas seperti itu ya untuk yang spesifiknya ada juga. Cuman dari dulu memang aku kan orangnya cukup mageran gitu. Cuman semenjak terjun ke dunia tilawah ini aku jadi apa ya? Karena memang tuntutan sebagai qori itu kan perlu banyak latihan, kemudian kita perlu banyak mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an, entah itu baik ilmu tajwid, kemudian ilmu fasohah dan yang lain sebagainya. Nah, dari situ aku mulai mengkonsistenkan diri untuk setiap hari itu tidak lepas dari latihan. Nah, sehingga dari hal tersebut ya mulailah perlahan, meskipun ya berat ya. Kan minimal itu sehari sekali latihan, tapi sangat berat kalau misalkan yang benar-benar pemula banget, karena alasannya banyak sekali, entah itu sibuk ngapain gitu. Jadi dari sini ya kita butuh komitmen dari diri kita sendiri untuk berlatih dengan sungguh-sungguh dalam menekuni apa yang kita miliki gitu. Wah, berarti awalnya emang mungkin sebelum di Qiraah ini belum menemukan passionnya ya, terus pas sudah menemukan ternyata passionnya di Qiraah, di tilawah, ini ditekuni dan benar-benar ini istilahnya rajin ya, termasuknya sehari latihan satu makro gitu ya berarti? Iya, minimal satu kali lah gitu, dalam entah itu satu kali nafas, satu kali tarikan gitu, nggak mesti satu makro. Oh, berarti yang penting ada teriak setiap hari. Oh, ada teriak setiap hari, terus ya melatih skill lah ya, entah itu dari pernafasan ataupun variasi, nada tinggi gitu juga. Apa nada tinggi udah nggak masalah kayaknya nih ya? Nada tinggi ya masih ada sedikit. Oh, masih ada. Karena ya butuh kestabilan juga suara itu. Karena kalau misalkan nggak dari teknik-teknik juga itu berpengaruh sekali. Oh iya, tekniknya susah banget. Mungkin menurut kakak teknik yang paling susah apa di teknik tilawah Qiraah? Yang teknik yang paling susah tuh dari teknik suara dan nafas. Itu yang membingungkan. Soalnya aku mengalami gak ada yang mengarahkan, sehingga dari situ aku merasa bingung gitu. Bingungnya karena gak ada yang ngarahin, dan aku di situ pernah sempat rusak suaraku. Di tahun 2019 itu rusak suaraku. Karena ya salah persepsi. Ya kan kita tuh di dunia tilawah mengenal istilah suara dalam. Nah, aku salah persepsinya itu ketika memahami itu suara dalam tuh bener-bener suara ngeden, padahal enggak gitu. Ya kita menahan nafas, terus nafasnya ditekan, baru itu suara dalam katanya gitu. Ya dari situ aku mulai perlahan memahami sedikit-sedikit lah gitu. Berarti kalau yang dari variasi nggak ada masalah ya berarti? Variasi ya itu sangat perlu dilatih ya. Soalnya yang sulit itu khas cengkok dari diri sendiri, entah itu cengkok dari setiap lagu. Kan kita kalau misalkan lurus-lurus aja ya bisa aja, cuman kayak kurang menarik gitu. Ada yang kurang. Kalau di dalam ini tuh kayak bumbunya nggak ada gitu. Jadi cuman hambar gitu. Oh iya, ibarat masakan gitu ya. Iya. Masakannya nggak enak, ya bukan nggak enak, hambar aja gitu. Oke, bisa dicoba, cuman tidak bisa dinikmati dengan baik gitu. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak Fanza seorang qori yang dikagumi gitu dan menjadi inspirasi dalam dunia qori? Oh, itu banyak sekali. Aku kalau di Indonesia itu ada beberapa yang aku kagumi, terutama yang pertama Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak. Itu beliau dari Tasikmalaya. Kemudian kenapa itu kalau yang sama beliau? Sama beliau tuh aku pertama itu niru itu makro beliau. Jadi apa yang beliau bacakan aku tiru gitu. Bahkan sampai ketika makro beliau MTQ di Malaysia 2008 itu aku coba tiru sampai yang benar-benar tadinya tuh gak nyampe sekali ya nafas suara. Sampai sekarang alhamdulillah bisa sama gitu. Yang awalnya denger aja udah ngap gitu ya, gimana ini? Itu soalnya sampai berapa ya? Mendengar berapa detik, 40 detik, 45 detik aja udah repot sekali. Aku 20 detik aja udah repot gitu. Nah dari situ gimana caranya supaya bisa nyampe gitu
seperti beliau. Tapi akhirnya bisa juga. Alhamdulillah. Terus kalau kori yang lain, idola yang lain? Kemudian ada dari Ciamis, dari daerahku itu kori internasional juga, Kiai Haji Zainal Abidin. Kemudian salah satu guruku yang membinaku ketika pertama kali terjun di MTQ provinsi itu ada almarhum Kiai Haji Aji Abdul Aziz. Beliau pimpinan Pondok Al Hidayah di Kawali, Ciamis. Nah, kemudian selain itu ada Kiai Haji Sidik Mulyana, kemudian ada yang lainnya gitu, masih banyak. Dan ada pun yang dari luar negeri, Internasional. iya internasional itu beliau salah satu favoritku Syekh Mustafa Ismail. Ya mungkin itu untuk para qori itu sudah nggak asing lagi sama beliau. Soalnya di kebanyakan dari para qori itu bermula dari beliau gitu, mengikuti beliau, meniru-niru Syekh Mustafa Ismail. Kemudian aku suka juga kepada Syekh Sidik Al-Minsawi. Kemudian ada kalau yang kekinian itu ada Syekh Mahmud Sahad dan ada Syekh Mutawali dan yang lain sebagainya. Pokoknya masih banyak lah gitu. Dan itu sebagai untuk referensi variasi sebenarnya gitu. Dan kita tuh mengkiblat tuh suara kita tuh karakternya cocoknya yang mana. Dan di situ kita menentukan karakter kita masuknya ke yang mana, dan sehingga kita bisa memastikan oh ini kita cocoknya ke yang si A, sehingga kita taklidnya ya udah ke itu aja gitu, nggak ke yang lain. Dan untuk yang lain itu sebagai tambahan variasi begitu. Berarti banyak ya, karena emang setiap kori mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi Iya. kalau misal menyesuaikan aja gitu. Iya, sesuai kebutuhan. Nah, tantangan jadi kori sendiri ini apa menurut Kak Fanza sendiri? Oh, itu untuk tantangannya sendiri ada juga sih, ada beberapa lah disebutnya ya. Yang pertama itu konsistensi atau istiqomah dalam latihan. Itu tentu memang sangat berpengaruh sekali terhadap baik itu ke nafas, ke suara, itu sangat berpengaruh. Kalau misalkan kita tidak konsisten, ya sudah, suaranya pun dan nafas gak akan konsisten gitu. Kemudian dari menjaga pola makan atau pola makan. Pola makan juga ya. Ya. Meskipun udah latihan makannya tetap dijaga ya berarti. Iya, tapi kalau aku sendiri orangnya sembrono sih. Jadi nggak terlalu mematok lah gitu. Tapi kalau misalkan beneran mau tampil, baru aku agak dijaga. Tapi kalau misalkan nggak tampil, ya udah, yang disuka ya makan aja gitu. Yang dihindari biasanya apa Kak kalau mau tampil? Kalau mau gitu? tampil tuh jangan minum es. Oh, minum Itu es. berpengaruh sekali, langsung beku suaranya. Kemudian hindari yang minyak-minyak dah gitu. Oh, minyak-minyak, goreng-gorengan. Sama yang sangat berpengaruh sekali karena kan dari pencernaan ke suara itu ini. Oh, pengaruh juga ya? Iya, pengaruh. Itu kacang-kacangan. Kacang-kacangan? Iya. Kacang-kacangan seperti ini. Misalkan kacang dari lotek gitu. Itu jangan, hindarilah. Kalau mau lomba atau mau tampil dimanapun, hindari itu. Karena itu ke lambung kan. Lambung tuh panas. Ketika punya penyakit lambung ya apalagi itu sangat. Jadi ke suara tuh bisa bikin radang itu suaranya. Berarti olahan kacang apapun ya, kayak termasuk pecel gitu-gitu, Iya, lotek. itu dihindari dulu lah kalau mau tampil. Kalau setelah itu silahkan bebas. Puaskanlah Iya. setelah tampil. Kalau ini pedes-pedes gitu boleh nggak? Kalau pedas-pedas itu tergantung ya. Soalnya ada seorang qori itu, beliau ketika makan pedas itu suaranya jadi enak gitu. Oh, malah. Iya, jadi makan jadi cabai enak? langsung. Makan cabai rawit itu sebelum tampil tuh 2 biji gitu. Katanya tuh untuk menghangatkan suara, tapi itu setiap kebiasaan qori itu beda-beda. Ada yang harus ini jangan itu ya, rokokan gitu, atau harus ngopi dulu ada gitu. Jadi itu kembali kepada si qorinya itu sendiri bagaimana. Begitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak. Misal kalau sekarang kan Kak Fanza di kos ya berarti ya. Iya. Kira-kira gini, kalau mau latihan tuh aku takut kalau ada perasaan, oke aku pengen latihan tapi aku takut ganggu orang lain gitu. Itu gimana sih cara mengatasinya, atau sebenarnya nggak apa-apa, atau mereka juga ini ngaji, mereka sebenarnya suka apa gimana menurut Kak Fanza? Awalnya aku juga sama gitu. Ada rasa gitu. Cuman ketika aku nyoba teriak pagi-pagi ternyata nggak ada yang komen nih. Terus aku cek juga, soalnya kan yang lain juga berisik nyanyi-nyanyi. Nah, aku balas aja dengan ngaji gitu, apa sulitnya gitu. Nah, dari situ
eh apa orang yang di sekitar itu menjadi paham gitu. Oh ini orang ini sukanya teriak-teriak ngaji. Oke lah nggak apa-apa gitu. Gitu. Jadi nggak ada apa ya, ketakutan itu hilang dengan sendirinya. Sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Kalau misalkan kita merasa ini akan mengganggu, ya kita lihat dulu respon dari awal itu apakah beneran mereka itu melarang atau tidak. Kalau misalkan tidak, ya lanjutin aja nggak apa-apa. Lanjutin aja. Iya. Okay. Oh ya, mungkin ada sedikit tips, aku pernah baca atau dapat dari siapa ya, mungkin Yeah. kalau teman-teman mau latihan kiroah kan harus teriak-teriak gitu ya. Yeah. Kalau misal malu, bisa waktu kalian di jalan gitu, misal naik motor udah teriak-teriak aja kayak orang gila, orang-orang pada nggak tahu kalau itu nama yang teriak gitu. Mungkin itu Ya ada yang gitu ya, ada yang gitu. Yeah. Cuman aku kalau gitu lebih ke ngeri sih. Dia kan kalau teriak-teriak itu bisa sambil merem gitu. Itu kan iya sih. bahaya sekali kalau Iya di jalan raya. Kemudian impact yang sangat ini tuh ketika misalkan teriak-teriak mangap gitu kan, angin masuk tuh. Ya khawatirnya masuk angin gitu loh. Kasihan juga. Iya juga ya. Makanya aku kalau di jalan diem aja gitu. Menikmati perjalanan. Menikmati perjalanan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih momen berharga atau momen yang nggak terlupakan pas Kak Fanza ini tampil, entah itu lagi ngisi acara atau bahkan pas lagi lomba, ada nggak? Ada momen yang nggak bisa dilupakan tuh pas pertama kali aku Pas pertama masuk ikut lomba di kabupaten. Nah itu kan bener-bener momennya nggak bisa dilupakan tuh karena memang pertama kali almarhum bapakku tuh nganter ke situ, dan pas aku mau ke provinsi beliau malah menitipkan ke saudaraku, ke pimpinan pondok untuk supaya dilatih gitu, untuk supaya lebih bagus lagi. Dan sebelum lomba itu bapakku udah nggak ada. Nah dari situ itu momen yang paling berharga pertama kali. Nah ketika di lomba yang nggak bisa aku lupain tuh bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti ya kori-kori internasional gitu kan. Kapan lagi gitu bisa bertemu kalau misalkan nggak di tempat lomba itu gitu. Iya. Jadi memang apa ya, banyak sekali gitu untuk momen-momen yang memang tidak bisa dilupakan, apalagi kebersamaan dengan teman-teman yang lain. Meskipun terkadang aku sendiri agak insecure gitu ya, tapi tetap karena yang selalu mendampingi aku ketika lomba itu ibuku, jadi ibuku lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman yang lain gitu. Dan di situ aku mulai bisa berinteraksi juga gitu, membangun rasa percaya diriku dari situ. Kalau ini kayak yang apa ya, momen yang mungkin tuh lebih berharga, kayak sangat berkesan. Kalau yang agak apa ya istilahnya memalukan gitu pernah, atau tiba-tiba mic-nya mati, kalau enggak nafasnya nggak kuat gitu, pernah nggak? Kalau itu pernah. Ketika di provinsi mic-nya bukan mati tapi jatuh mic-nya. Malah jatuh. Jadi padahal aku nggak nyentuh, tapi tiba-tiba mungkin itunya longgar ya stand mic-nya tuh. Tiba-tiba pas aku teriak tuh jatuh mic-nya. Jadi cukup lucu juga. Dan apa ya? Dan dari situ ya aku mikir, ini kenapa sih? Apakah persiapannya kurang atau gimana? Penelitiannya itu Iya. berarti. Jadi setiap aku mau tampil itu sound systemnya kok bermasalah terus gitu. Jadi cukup aneh. Entah itu kejauhan atau misalkan terlalu pendek, terlalu tinggi. Jadi ada aja gitu setiap aku mau tampil tuh. Jadi cukuplah membosankan lagi. Membosankan. Soalnya hampir setiap mau lomba seperti itu. Oke. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir, pesan dan kesan untuk teman-teman semua, mungkin terutama yang masih pemula nih buat kiroahnya gitu. Yeah. Ada nggak sama tips-tips latihan mungkin kalau Oke. untuk melatih ini gimana gitu mungkin? Untuk pesan kepada teman-teman itu jangan pernah untuk takut untuk mencoba. Jadi segala sesuatu itu harus dicoba. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah. Jadi kita memang diciptakan tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya miliknya gitu kan. Tapi dari situ kita itu menjadi seseorang sesempurna mungkin dan menjadi yang terbaik dengan cara melakukan hal-hal yang baik gitu. Dan dari situ apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan itu akan terwujud seiring berjalannya waktu. Dan
kalau untuk para kori-kori pemula, jangan pernah meninggalkan latihan. Itu. Jadi ya karena itu hal yang sangat penting, latihan untuk para kori-kori itu entah itu dari perlatihan nafas setiap pagi, entah itu suara, kemudian olahraga, itu jangan ditinggalkan lah gitu. Minimal ada lah setiap harinya itu gitu, jangan sampai kosong banget. Kemudian tips-tips, kemudian dalam tips itu, kalau aku sendiri ya, tips untuk latihan gimana sih suaranya supaya bisa stabil, supaya bisa lembut dan bisa nafas panjang. Aku biasanya latihan itu setiap pagi, entah itu sebelum subuh atau setelah subuh. Itu untuk melatih power suara, karena kan ketika pagi-pagi itu suara kita masih suara bangun tidur dan itu berat sekali. Ketika kita latih, kalau dibiasakan itu otomatis akan terbiasa, suara kita akan beradaptasi dengan baik gitu. Dan yang tadinya gampang serak, meskipun dipaksakan ketika subuh itu serak, pasti di siang itu akan kembali normal kembali. Beda halnya ketika serak di sore hari, itu sulit untuk mengembalikannya. Dan aku kalau setelah pagi itu, kalau misalnya ada waktu nih, nggak ada jadwal kuliah, aku pasti ketika diam pasti ada teriak-teriak gitu. Entah itu misalkan tiba-tiba denger kori-kori di TikTok, aku langsung ikutin gitu. Nah di situ mulai terbentuk itu, entah itu nada tingginya atau nada rendahnya. Kemudian untuk kestabilan suara juga latihan malam hari, karena malam hari itu kan suara udah lelah. Nah supaya suara kita tuh kuat, nah dari situ kita latihan coba gitu terus. Dan tips yang cukup ampuh gitu untuk para kori ya, terutama kan yang sering bermasalah tuh di dalam suara dan nafas. Berlatihlah dengan suara diafragma. Diafragma itu jadi kan di bagian suara perut, antara perut dan dada. Nah di situ penyimpanan suaranya gitu. Karena kalau misalkan tidak menggunakan pernafasan atau suara dari situ, otomatis ke suara kitanya kasihan. Yang akan menjadi korban itu leher, karena itu jadi kecekik kan. Di situ kan jadi lelah, itu lo cepet capek, ngos-ngosan, dan suara tuh cepet rusak. Nah di situ mungkin gitu ya. Jadi teman-teman yang masih pemula atau baru mulai ke dunia kori, gak usah insecure, ambil aja kesempatannya, sama tips-tips tadi yang Kak Fanza sampaikan itu dipraktekkan dan jangan males, oke? Iya, soalnya aku nggak instan gitu. Aku dari awal pemula sampai sekarang itu cukup lama prosesnya ya. Dari memang tahun ke tahun tuh ada aja yang berbarui. Aku selama ini dari awal sampai sekarang itu udah hampir baru 6 tahun lah. 6 tahun berlatih itu. 6 tahun itu baru loh ya. Iya, baru. Soalnya kori-kori yang udah sukses itu latihannya bukan setahun 2 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun gitu baru nyampe ke internasional. Jadi ya memang di situ prosesnya panjang sekali. Jadi jangan baru belajar udah menyerah, itu enggak banget dah gitu. Wah, panjang juga ya episode podcast kali ini, seru banget karena narasumber kita yang Masya Allah tabarakallah ini. Nah, buat teman-teman yang mulai tertarik dengan dunia kiroah atau yang mau tanya-tanya tentang tilawah kiroah ke Kak Fanza, bisa langsung datang ke kantor PLD, oke? Karena Kak Fanza bakal di sana terus. Nah, mungkin cukup ya bincang-bincang episode kali ini yang sangat seru banget. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Oh ya, satu lagi, dan juga jangan lupa buat nulis kesan dan pesan episode kali ini di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya. Nah sebelum aku tutup episode podcast kali ini, kita jargon PLD dulu ya bareng-bareng. Oke. PLD. Aku, kamu, kita setara. Yeay. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan juga narasumber kita. See you di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.